Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan main, median, dan modus data tunggal. Soal yang akan saya bahas seputar soal ujian nasional dan soal-soal masuk tes perguruan tinggi atau soal UTBK. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Ini adalah UTBK tahun 2019. Nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. Jika rata-rata nilai semua siswa adalah 7 dan rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah titik-titik. Oke, kita identifikasi satu-satu. Yang pertama, rata-rata nilai dari 7 siswa, berarti seluruh siswa, adalah 7. Berarti datanya ini kita jumlahkan, A plus B plus C plus 7 plus D plus D plus 9 per 7, karena banyaknya data ada 7. Rata-ratanya adalah 7. Lalu 7 kita kalikan ke kanan, kali 7 sama dengan 49. 49, 16 pindah ruas, berarti 49 kurangi 16 ketemu 33. Ini ketemu persamaan yang pertama. Lalu kita identifikasi lagi rata-rata 3 nilai terendah. Nah ini rata-rata 3 nilai terendah adalah 17. Berarti nilai terendah adalah ABC. Kita cari rata-ratanya, A plus B plus C bagi 3, hasilnya adalah 17/3. Caranya bagaimana? 3 ini kita coret sehingga ketemu A plus B plus C nya adalah 17. Ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang kita akan mencari rata-rata 3 nilai yang terbaik. 3 nilai terbaik berarti D9. Caranya bagaimana? Sebelum ke situ kita substitusi dulu persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti A plus B plus C nya kita ganti 17 di sini. Nah ini berarti A plus B plus C nya ini kita ganti 17. Sehingga kita peroleh D plus D sama dengan 33 dikurangi 17. 17 pindah ke kanan. Berarti ketemu D plus D nya adalah 16. Langkah selanjutnya, langsung aja ke rata-rata 3 nilai terbaik yang ditanyakan ini. Berarti D tambah 9 dibagi 3. D tambah D nya kita ganti 16. Berarti 16 plus 9 bagi 3. Ketemu jawabannya 25/3. Sehingga jawabannya yang B. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, kita identifikasi. Di situ diketahui 5 data, ya. Berarti kita misalkan data itu adalah A plus B plus A, B, C, D, E, data yang sudah terurut dari kecil ke besar. Lalu kita identifikasi yang pertama, diketahui rata-ratanya adalah 12. Berarti kita jumlah dibagi n-nya. Jadi nilainya kita jumlah A sampai E dibagi 5, karena banyaknya data ada 5, hasilnya adalah 12 rata-ratanya. 5 kali 12 ketemu 60, sehingga jumlah A sampai E adalah 60. Ini sebagai persamaan yang pertama. Sekarang kita identifikasi untuk yang median. Ini mediannya adalah 12, berarti C-nya ketemu 12, karena data sudah terurut, maka mediannya adalah tengah-tengah ini. Berarti C ini sebagai median, yaitu 12. Lalu modusnya 15 dan ringnya 7. Kita cari. Nah ini ya, data terurutnya berarti C-nya 12. Modusnya adalah 15. Berarti D sama dengan E sama dengan 15. Dari mana ini? Kita tahu bahwa
data yang sudah terurut dari terkecil ke terbesar, maka D dan E ini pasti lebih besar sama dengan 15. Lebih besar sama dengan 12. Artinya lebih besar atau sama dengan 12. Kalau modusnya 15, maka otomatis D dan E ini adalah dua data yang sama dan nilainya 15. Oke, sehingga data terurutnya adalah A, B, 12, 15, 15. A dan B ini jelas berbeda dengan 12. Karena modusnya hanya satu, yaitu 15. Sekarang kita ke jangkauan atau ring. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau dari data terurut, maka data terbesarnya ini adalah 15, terkecilnya adalah A. Sehingga 15 dikurangi A, ya, E kurangi A ya, E-nya di sini E ya, data terbesar sudah ketemu 15, berarti boleh langsung ditulis 15 dikurangi A sama dengan 7. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 15 kurangi 7, berarti 8. Ya, sekarang kita substitusi ke persamaan 1 ya, ke sini semua. Oke, kita substitusi. A-nya sudah ketemu 8, kita ganti 8 A-nya. Di sini A-nya kita ganti 8 dari sini. Lalu 12, 15, 15 ini dari sini ini. Sehingga otomatis tinggal B-nya saja. Ya, berarti B-nya ini 8, 12, 15, 15 kalau kita jumlahkan 50. Sehingga B-nya ketemu 10. Nah, B itu adalah data yang kedua setelah diurut. Nah, berarti yang ditanyakan kan data kedua setelah diurut. Berarti yang ditanya adalah B. B-nya ketemu 10. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui data 6 data di sini. Lalu diketahui rata-rata dari data tersebut sama dengan median. Berarti rata-rata ya sama dengan median. Nah, ini yang diketahui. Sekarang kita identifikasi. Nah, ini ya rata-ratanya kan kita jumlah dulu ini. Kita jumlah dibagi banyaknya data ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau kita jumlah berarti P plus 22. Ya, 22 itu dari 4, 3, 2, 6, 7 ini dijumlah terus per 6. Sekarang kemungkinan urutannya ya, kita identifikasi yang pertama P-nya dari 1 sampai 3, sehingga urutannya seperti ini ya. P-nya bisa di sini, di sini, di sini ya. Kalau P-nya dari 1 sampai 3, maka mediannya ya, mediannya pasti 3 plus 4 ya dibagi 2. Ini mesti 3 ini ya. Berarti mediannya pasti 3 plus 4 bagi 2 ketemu 7 per 2. Sekarang kita ke sini, rata-rata sama dengan median. Ya. Rata-ratanya adalah 22 plus P per 6 sama dengan mediannya 7 per 2 dari sini. Ya, ini dengan coret 6 bagi 2, 3, berarti 3 kali 7, 21. Sehingga P-nya ketemu negatif 1. Ini tidak memenuhi karena P adalah bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, dan seterusnya. Tidak boleh negatif. Sekarang kita identifikasi kemungkinan P yang kedua. Kalau tadi P-nya 1 sampai 3, sekarang kalau P-nya 4, maka kemungkinannya urutannya seperti ini. Berarti kalau P-nya 4, maka otomatis mediannya jelas 4 tambah 4 bagi 2, ketemu 4. Ya. Lalu kita masukkan ke sini, rata-rata sama dengan median. Ya, rata-rata dari sini 6 kali 4 ketemu 24, sehingga P-nya 24 kurangi 22 ketemu 2. Ini juga tidak memenuhi karena di sini dimisalkan kemungkinannya untuk P sama dengan 4, sedangkan di sini P-nya 2. Kemungkinan ketiga P-nya 5, berarti P-nya urutannya seperti ini. Kalau P-nya 5 berarti mediannya adalah 4 tambah 5 per 2, berarti 9 per 2. Nah, ini dengan cara coret ya, 6 bagi 2 ini adalah 3, maka 3 kali 9 27. Ya, sehingga P-nya 27 kurangi 22 ketemu 5. Ini memenuhi ya, karena dimisalkan P-nya 5, di sini ketemu 5, berarti memenuhi. Sekarang kemungkinan keempat, P-nya lebih dari 5, berarti 6, 7, 8 dan seterusnya.
Sehingga jelas P-nya itu setelahnya 6 ya. Sehingga dari sini sudah kelihatan mediannya adalah 4 tambah 6 ya, 4 tambah 6 berarti bagi 2 berarti mediannya 5. Sehingga rata-rata sama dengan median. 6 kali 5 30, berarti P-nya 30 kurangi 22 ketemu 8. Nah, ini memenuhi karena P-nya lebih dari 5. Ketemu P-nya 8, sehingga memenuhi. Sehingga ada 2 bilangan asli yang memenuhi. Sehingga jawabannya adalah, kan di sini tanya banyaknya nilai P ya. Banyaknya nilai P ada 2. Kalau jumlah nilai P, P-nya dijumlah. Tapi kalau banyaknya nilai P, P-nya ada 2. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kita identifikasi ya. Ini yang kita ketahui saya munculkan dulu. Sekarang kita identifikasi dari soal. Banyak siswa kelas D adalah 40. Berarti ND. ND itu banyak siswa kelas D 40. Terus banyaknya siswa kelas E adalah 30. Berarti NE-nya 30. Lalu rata-rata kelas E lebih 7 dari kelas D. Berarti rata-rata kelas E 7 lebihnya dari kelas D. Dari sini. Jika rata-rata nilai gabungan antara kelas D dan E adalah 82, berarti rata-rata gabungannya adalah 82. Yang ditanya nilai ujian rata-rata di kelas D, berarti XD. Oke, sekarang kita menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Karena ada 2 kelas D dan E, tinggal substitusi aja. Rata-rata gabungan 82 dari sini, ND-nya 40 di sini, NE-nya 30 di sini. Lalu kita distribusi ya. Kalau ini kita distribusi berarti 30 kali XD 30 kali 7. Sehingga kita peroleh ini 30 XD plus 210 dari 30 kali 7. Lalu 70 itu kita kalikan ke kiri sehingga ketemu 5740. Terus 210 pindah ke kanan berarti dikurangi 5740 dikurangi 210 ketemu 5530. Dibagi 70 ketemu XD-nya 79. Jadi rata-rata kelas D adalah 79. Jawabannya B. Sekarang kita ke soal yang kelima. Ini kita identifikasi juga ya. Ini ada 4 bilangan asli yang telah diurut. Nah, ini kita misalkan bilangan aslinya X1 sampai X4 ya. Median, rata-rata dan selisih, berarti jangkauannya ya, jangkauannya itu 6. Berarti sama ya. Mediannya 6, rata-rata 6, selisih atau jangkauannya juga 6. Sekarang kita ke median dulu. Median 6, median itu kan data yang tengah dijumlah ini karena genap. X2 tambah X3 bagi 2 sehingga ketemu persamaan ini 6 kali 2 12. Lalu selisih data terbesar dengan data terkecil berarti jangkauan itu X4 kurangi X1, data terbesar kurangi data terkecil. Berarti X1 nya adalah X4 min 6, berarti 6 ini pindah ruas ya. X1 nya pindah ruas positif, 6 pindah ruas jadi min 6. Ini persamaan yang kedua. Lalu rata-ratanya juga 6. Rata-rata itu kan data dijumlah bagi 4 sama dengan 6. 4 kali 6 ketemu 24. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 1 dan 2 ke 4. Ya. Kita substitusi X2 tambah X3 ini. Ya. Setelah kita substitusi, nah ini X2 tambah X3-nya kan 12 ini. Ini 12, berarti ini kita ganti 12. Terus X1-nya diganti X4 min 6. Nah ini. Sehingga X4-nya ketemu 9. 9 kita substitusi ke sini. Ya X4, maka X1-nya adalah 3. Berarti sekarang datanya berarti sudah ketemu di sini 3, di sini 9. Nah, di sini ada soal modusnya adalah tunggal. Berarti dia punya modus. Berarti modusnya ini data yang sama. Ya, ini. Ini 9 tambah 3 12. 24 kurangi 12 ketemu 12. Berarti masing-masing 6 karena kalau kita jumlahkan di sini 12 jumlahnya.
Sehingga hasil kali data kedua dan keempat adalah 54.